Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Ulil Absar dengan NIM 22115211003 dari kelas A atau kelas ganjil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai program kasir toko Ado Chicken. Tugas besar ini dibimbing oleh Profesor Surya Afnarius, MSc PhD. Di sini saya akan menjelaskan 3 tahapan dari demo ini. Yang pertama itu mengenai skenario program, yang kedua demo program, yang ketiga itu penjelasan dari codingan programnya. Program ini saya menggunakan toolsnya itu Borland C++, itu tempat IDE-nya, dan menggunakan bahasa C++. Baik, langsung ke skenario program. Yang pertama itu kita harus mengetahui stok bahan dulu, menginputkan stok bahan. Yang pertama dari program saya itu yaitu menginputkan stok ayam yang ada di kandang. Jika tidak ada ayam di kandang, maka diinputkan dahulu, yaitu dengan kelipatan 20. Jika tidak kelipatan 20, maka stok yang akan diinputkan itu tidak bisa dilakukan. Dan jika stok ayam ini melebihi 300, maka akan muncul pesan kandangnya penuh. Kemudian jika stok ayam di kandang sudah ada, maka selanjutnya adalah memasukkan stoknya ke dalam freezer. Dengan cara menggunakan antrian dari stok ayam di kandang ini, yaitu indeks 0. Setiap indeks 0 itu akan menuju ke variabel yang ada di freezer. Jadi di freezer ini ada 100 ekor ayam limit stoknya. Jika melebihi 100 ekor ayam, maka pesan akan muncul kulkas sudah penuh. Setelah sudah adanya stok yang ada di freezer, maka selanjutnya adalah menginputkan stok bahan. Bahan di sini saya menggunakan ayam, tahu, tempe, dan nasi. Seperti yang kita lihat, bahwasanya di freezer itu hanya ada ayam utuh dan belum dibagi potong-potongan. Ketika kita menginputkan ayam, kita hanya menginputkan ekor ayam, cuman nantinya hasil yang ditampilkan di listbox akan terbagi. Misalnya ayam ini saya inputkan 10 ayam, maka dia satu ekor ayam itu akan terbagi menjadi 8 potong. Jadi 10 ekor ayam maka akan ditampilkan 80 potong ayam. Namun bukan 80 yang tampil, cuman saya bagi menjadi potongnya itu setiap bagiannya adalah misalnya dada, berarti dada itu 10 potong. Untuk tahu per kilonya saya potong jadi 15, begitu juga dengan tempe 15 juga per kilonya. Dan nasi, satu karung ini adalah 20 kg. Per kilonya itu bisa mendapatkan 5 porsi nasi. Maka itu 20 kg, porsi nasinya adalah 100. Setelah semua inputan bahan sudah dimasukkan, maka selanjutnya toko bisa dibuka dan pelanggan datang. Saat pelanggan masuk, nama akan diinputkan dan tersimpan di array. Kemudian pelanggan memilih menu, kemudian melakukan pembayaran. Jika uangnya kurang, maka akan muncul pesan uangnya kurang. Jika uangnya berlebih, maka ada kembalian dan otomatis data pelanggan akan masuk ke riwayat transaksi. Dari riwayat transaksi ini kita mengetahui apakah pelanggan tersebut pernah bertransaksi di toko kita atau tidak menggunakan pencarian sekuensial, pencarian data pelanggan. Jika datanya ada, maka muncul pesan data ditemukan dan riwayat transaksinya akan ditampilkan. Jika tidak ada datanya, maka
datanya tidak ada dan tidak ada transaksi yang akan ditampilkan. Begitu juga looping pelanggan selanjutnya. Konsep ini akan terus berloop sampai transaksi habis, dan di dalam group box nantinya akan ada tampil hasil rekap penjualan. Sekian dari skenario program ini. Selanjutnya saya akan masuk dalam demo program. Baik, selanjutnya kita akan mendemokan program dari aplikasi program kasir Ado Chicken. Ketika kita running, maka semua button yang ada di group box ini akan dinonaktifkan. Kita lihat button about. Di sini berisi data pribadi dari data pribadi dari orang yang membuat program ini, yaitu Muhammad Ulil Absar, dan ada name-nya. Juga ada email, kelas, dosen, pembimbing, itu Pak Surya Afnarius. Juga departemen, di tempat di mana dia berkuliah sekarang. Untuk memulai aplikasi, kita cukup menekan button open. Button open ini, maka otomatis program akan menuju ke edit ini dan mengaktifkan button OK, ascending, dan descending. Nah, juga dia akan menampilkan 0 di setiap edit nantinya. Edit yang kita isi nantinya. Jika kita menginputkan selain kelipatan 20, misalnya 30, maka akan muncul pesan harus kelipatan 20. Dan data tadi dihapus, dan jika kita masukkan 20, misalnya 60, 80, 40, dan 100, 120 misalnya. Maka muncul pesan kandang penuh, karena di sini kan setiap inputan ini akan masuk ke array. Nah, setiap inputan itu kita tambahkan ke variabel yang bernama kandang. Nah, variabel kandang ini akan bertambah terus setiap inputannya sampai 300. Jika lebih dari 300, maka akan muncul pesan kandang penuh. Nah, di sini belum terurut datanya, data dari array tadi. Kita urutkan menggunakan metode bubble sort. Itu kita ada ascending dan descending. Dari ascending ini dari kecil ke besar, kita lihat 40-nya akan berada di indeks 1. Nah, benar. Dan descending ini dari besar ke kecil. Nah, benar juga. Dan kita masukkan, ini kan datanya, listbox ini adalah data dari kandang. Untuk menginputkan dari kandang ke freezer, kita tekan button add. Maka button add ini kan otomatis mengaktifkan button input. Dan nilai dari wadah indeks 0 tadi, yaitu 20, akan tampil di button di listbox ini. Dan nilai 20 di listbox ini akan hilang karena dia sudah dipindahkan di freezer. Itu juga ada 40 kita tambahkan, maka dia akan bertambah di listbox. Nah, di sini kan ada 60 dan ini 60. Di freezer ini batasnya 100. Maka yang terjadi adalah di sini 40-nya akan diambil dan sisanya 20 akan ditampilkan di listbox ini, dan sisa dari 40 tadi akan ditambahkan ke listbox ini, ditambahkan ke freezer. Nah, dan akan muncul notif kulkas penuh dulu, maka akan dikurangi kemudian. Nah, 100, 20, 80, 100. Nah, sudah ada stok dari freezer. Kemudian kita selanjutnya masukkan stok dari bahan. Kita masukkan 10 ekor tempe 10 kilo, 10 tahu kilo, 10 kilo tahu, dan 1 karung beras. Ketika kita menekan button input, maka akan muncul di sini daftar stok yang ada di menu. Nah, di ayam ini kita bagi, yang di ayam ini bukan 10 ekor nantinya tampil, tapi masing-masing potong. Di sini satu ekor ayam itu kita bagi menjadi 8 potong.
Nah, 8 potong itu udah bagi 4 lagi. Nah, 4-nya untuk ayam crispy dan 4-nya untuk ayam spicy. Maka setiap potong itu akan mendapat 10 potong karena di sini kita menginputkan 10 ekor. Kemudian tempe kita setiap 1 kg minyak itu kita bagi jadi 15, maka 10 kg itu berarti 150, begitu juga dengan tahu. 1 kilonya 15 potong dan 10 kg berarti 150 potong. Beras ini 1 karung ini 20 kg dan per kilonya dapatkan 5 porsi. Nah, dari 20 kg berarti 50 kali 20 berarti 100 porsi. Kita lihat, kita inputkan. Nah, benar datanya ya. Kemudian ketika kita inputkan tadi, maka program mengaktifkan button yang untuk menginputkan nama. Dan list harga ini ditampilkan untuk mengetahui daftar harga yang ada di toko ini. Kita lihat form 4-nya muncul. Dan kita inputkan nama pertama, misalnya Rahul. Rahul ingin membeli, kita klik OK, maka data Rahul ini akan tersimpan di array pembeli. Rahul membeli ayam crispy dan dia memesan dadah, jumlahnya 4. Ini 3, ini 2, ini 1. Jika kita inputkan, maka yang terjadi adalah stoknya berkurang. Totalnya akan muncul di sini. Kita lihat. Nah, dan button bayar ini akan diaktifkan untuk melakukan pembayaran. Kita lihat dadanya dikurang 4, berarti totalnya sisanya ada 6. Itu juga dengan tempe, tahu, nasi juga berkurang. Kalau kita bayar kurang dari harganya, misalnya Rahul cuma membayar 50.000, maka muncul pesan uangnya masih kurang. Kita inputkan 100.000. Yang terjadi adalah jika kita mengklik button bayar, maka kembalian akan ditampilkan dan data transaksi dari Rahul ini akan ditampilkan di list box ini. Caranya karena setiap data di sini ini dari nama, dari ayam, jenis ayam, jumlah potongan, tambahan, dan total ini dimasukkan ke dalam data array. Nah, datanya itu tidak satu, setiap variabel yang ingin dimasukkan ini ada masing-masing arraynya. Jika kita bayar, maka dia akan tampil di kembalian dan juga riwayat transaksi. Dan juga ada rekap hasil penjualan. Jadi jika kita bayar, maka akan muncul di rekap hasil penjualan. Di rekap hasil penjualan ini juga menggunakan penambahan dari variabel dan array supaya nilai di sini akan bertambah terus jika ada yang membeli dada lagi, dan begitu seterusnya. Nilainya akan bertambah jika ada pembeli yang membeli menu yang sama. Pendapatan ini adalah berasal dari total harga ini. Jika berulang, jika ada pemesanan berikutnya, maka total ini dari total pesanan pelanggan tadi, misalnya ada pelanggan lagi, maka bertambah di pendapatan. Nah, keuntungan ini sudah dijelaskan. Keuntungan ini akan dijelaskan di penjelasan coding. Dan total terjual ini adalah jumlah dari yang terjual tadi. Misalnya untuk lebih jelas lagi pesanan berikutnya, Ulil memesan ayam spicy dan jumlah dengan dada misalnya, atau selain dada lah sayap. Dia membeli 4, 3 lah. Ini 2, ini 1, ini 1. Sebutkan stoknya berkurang dan kita bayar misalnya 50.000. Jika kita bayar, maka dia akan bertambah di riwayat transaksi, datanya akan ditampil di riwayat transaksi, dan yang terjual ini akan bertambah. Nah, di sini kan sebelumnya 2. Nah, di sini jadi 3 karena 2 tambah 1 ditambahkan jadi 3, dan tempe ini 3 tambah 2 jadi 5. Nasinya 1 tambah 1 jadi 2.
Nah, totalnya di sini kan 70.000 dan 48.500, maka pendapatannya menjadi 11.000, 8.500. Untuk keuntungan ini adalah keuntungan per item. Nah, keuntungan per item ini, misalnya tadi si Ulil ini beli sayap. Sayap ini berarti dia harga awalnya adalah 11.000. Nah, 11.000 ini modalnya 5.000. 9.000 kurang 5.000, 6.000. Berarti 6 kali 3, 18.000. Jadi untuk sayap saja 18.000 keuntungannya. Karena dia membeli 3. Nanti penjelasan selanjutnya sudah nanti dijelaskan di penjelasan coding. Total terjual ini adalah total dari yang terjual di sini. Totalnya jadi 17. Dan jika kita ingin mengetahui apakah pelanggan tersebut membeli di toko kita atau tidak, kita melakukannya di riwayat pencarian, riwayat pelanggan ini. Dan pencariannya menggunakan metode sekuensial. Sekarang kita mencari Rahul. Di Rahul ini datanya ada, datanya ditemukan karena dia melakukan transaksi, maka data transaksi ini akan ditampilkan di list box ini. Benar, 5, 4, 2, 3, 1, dan 70.000. Dan jika kita cari selain yang dua ini, misalnya Upstore ini apakah mencari ada datanya? Maka datanya tidak ada. Kemudian kita lakukan pesan berikutnya, misalnya Upstore. Sang Upstore membeli ayam crispy dada. Dia ingin membeli sebanyak 7. Dah, 7. Nah, di sini stoknya cuma 6. Apa yang terjadi? Maka stoknya kurang. Terus ini data tadi akan dihapus, akan menuju ke input stok. Kita inputkan misalnya 4 atau 3 atau 2 lah. Maka data tadi yang bertambah jadi 8, dan selain itu akan bertambah 12, dan ini 9, dan ini tetap karena data tempe tahu beras tidak diinputkan. Inputkan tadi berapa tadi? 5 gitu ya. Kemudian datanya berkurang 3 tadi. Dan kita masukkan 100.000, 25.000. Nah, tadi kan diinputkan 2 ekor ayam. Nah, di freezer juga akan berkurang 2, berarti 88. Dan dia juga sudah terinputkan, dimasukkan di list box riwayat transaksi, yaitu Upstore membeli sebanyak 5 dada dan tidak ada selain itu. Di totalnya 65.000, dan sekarang transaksinya ada 3 orang dengan total terjual 22, pendapatan 183.500 dan keuntungan 109.500. Nah, total terjualnya 322. Untuk jika transaksi sudah selesai, misalnya kita lakukan menghapus data di semua ini dengan reset all, maka datanya akan terhapus semuanya. Jika aplikasi sudah selesai, kita cukup menekan button close. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari program ini. Kita lihat pertama-tama, yaitu kita harus mendeklarasikan variabel global. Gunanya supaya tidak mendeklarasikan ulang di setiap fungsi-fungsi yang ada di program yang kita buat. Di sini saya menggunakan dua tipe data, yaitu integer dan string, dan juga terdapat array 1 dimensi untuk menyimpan data-data yang nantinya akan kita panggil lebih mudah. Array ini cuma bisa satu tipe data, tidak bisa lebih. Dan kemudian juga terdapat 4 form, yaitu form 1 yaitu form utamanya, kemudian ada form 2 yaitu tempat untuk mengetahui struk belanjaan. Yang ketiga itu form untuk menampilkan data diri dari pembuat program. Yang terakhir yaitu form 4 itu tempat mengetahui
list harga. Di form utama ini terdiri dari 3 grup box besar. Grup box di sini yang sebelah kiri untuk menginputkan bahan, yang di tengah untuk transaksi yaitu penjualan dan pembayaran, yang sebelah kanan adalah grup box untuk menyimpan data transaksi. Kemudian juga ada rekap hasil penjualan. Cuma kita lihat dulu ketika program ini run, maka semua button ini akan dinonaktifkan kecuali button open. Dan begini programnya. Ketika kita open, maka grup box 5 menjadi true atau diaktifkan. Grup box 5 ini adalah grup box untuk stok. Button 8 true diaktifkan, yaitu ini stok kandang. Button 14 true itu button ascending. Button 12 true descending. Kemudian edit 11 fokus, maksudnya ketika kita menekan ini, maka otomatis akan menuju ke edit 11. Kemudian edit 1, 2, sampai 12 ini 0. Dia akan menampilkan 0 ketika kita menekan button open. Yang ini 1, 2, 3, 4, 12, dan 5, 6, 7, 8. Dan untuk menginputkan stok, kita tekan button 8, codingannya ini. Stok sama dengan string integer di edit 11 itu teks. Maksudnya setiap apa yang diinputkan user di edit 11 ini, maka akan tersimpan di variabel stok. Deklarasi ini untuk menggantikan string integer edit 11 itu teks ini sebagai variabel. Dan ada codingan jika stok modulas 20 sama dengan 0, maksudnya jika yang diinputkan user ini adalah kelipatan 20, maka ada lagi percabangannya. Jika kelipatannya bukan 20, maka muncul pesan harus kelipatan 20. Jika kelipatannya 20, misalnya 20, maka kandang ini, variabel kandang, ditambah stok. Jika dia kecil dari 300, maka ada codingannya. Misalnya tadi 20, berarti 20 kecil dari 300. Maka 20 ini akan tersimpan di variabel kandang. Karena kandang masih 0, maka 20 tambah 0 adalah 20. Kemudian setiap inputan user ini, selain 20 tadi, akan tersimpan di array wadah dengan indeks A. Nah, indeks ini akan bertambah terus ketika kita menginputkan selanjutnya, karena ada increment dari A. Kemudian listbox 4 clear, yaitu listbox ini. Untuk memperbarui data, kita menggunakan perulangan. Di sini dari I sama dengan 0, I kecil dari A. Kenapa A? Karena indeks dari wadah ini adalah A. Dan batasnya juga menggunakan A. Dan I increment. Dan tampilkan nilai dari wadah indeks I di listbox 44. Saya inputan user itu 3 kali, berarti batasnya 3. Jadi berarti dari I sama dengan 0, berarti wadah 0. Dari 0 sampai 3 itu berapa inputan user, maka akan ditampilkan di listbox ini. Kemudian bagaimana jika stoknya lebih dari 300? Misalnya dia stoknya sudah 280 misalnya. Dan di kandang ini 280. Kemudian dia ingin inputkan lagi 40, maka akan muncul pesan kandangnya penuh. Tuh. Ketika kita sudah menginputkan, maka selanjutnya edit 11 ini di clear untuk inputan baru, dan button 11 true, yaitu button add untuk menambahkan ke kulkas. Kita lihat sebelumnya kan datanya tadi misalnya kita inputkan 20 atau 80 atau 60 atau 30, bukan 20, 80, 40, 60, maka datanya belum terurut.
Untuk mengurutkannya, kita bisa menggunakan ascending dan descending. Dengan metode bubble sort, pertama kita deklarasikan dahulu, ini salah. Pertama-tama kita deklarasikan dahulu variabel lokal itu bernama sc. Kemudian kita clear dari listbox ini untuk memperbarui data. Misalnya kita lakukan perulangan, dan di dalam perulangan juga ada perulangan, dan di dalam perulangan juga ada percabangan. Di percabangan ini maksudnya jika wadah indeks I besar dari wadah indeks J, maka nantinya wadah indeks J ini maka wadah indeks ini nantinya akan kecil dari wadah indeks J karena dia ascending ini dari kecil ke besar. Karena wadah ini besar, maka dia akan turun ke bawah menjadi kecil. Kemudian untuk menampilkannya di listbox 44, kita melakukan perulangan. Untuk descending sama seperti ascending, kita deklarasikan variabel lokal, dan ini sebenarnya sama, cuman yang membedakan adalah operator ini tadi besar, sekarang kecil. Descending ini berarti dari besar ke kecil. Berarti nantinya di wadah indeks I ini kan menjadi lebih besar dari wadah indeks J. Nah, dari program ini, karena indeks J sama dengan wadah I, dan wadah I sama dengan wadah J sama dengan indeks J. Dia akan melakukan perbandingan apakah misalnya nilai 20 kecil dari 40, maka benar. Jika dia benar, maka nilai 40 ini akan pindah ke atas. Karena di sini descending dari 40, karena datanya descending ini dari besar ke kecil, misalnya 20 kecil dari 40, maka benar. Jika benar, maka 40 ini akan naik ke atas. Untuk menampilkannya, kita melakukan perulangan dan tampilkan di listbox 44. Kemudian selanjutnya adalah program button add. Button add ini untuk menambahkan dari listbox 44 ke listbox 45. Untuk memindahkan listbox 44 ini, kita kan tadi menggunakan array wadah. Nah, dari array wadah ini ada indeks 0. Indeks 0-nya ini akan pindah ke listbox 45. Nah, ini kita deklarasikan dulu. Jika kita menekan button 11 ini, maka button 2 akan aktif, yaitu button input bahan. Tapi untuk menginputkan bahan, terlebih dahulu kita mengisi stok ini. Kita deklarasikan integer pakai ini sama dengan wadah indeks 0. Kemudian ada perulangan, jika kulkas ditambah pakai kecil dari 100, kecil sama 100, hasilnya jika nilai kulkas ditambah pakai ini kecil 100, sebelumnya kan kulkas ini masih 0. Misalnya pakai ini adalah 40. 40 kecil sama dengan 100 benar. Maka pakai ini akan tersimpan di kulkas. Karena kulkas masih 0, maka kulkas sekarang nilainya 40. Kemudian pakai ini dikurang dengan wadah indeks 0. Tadi kan pakainya 40, wadah indeks 0 juga 40. 40 kurang 40 berarti 0. Berarti tidak ada datanya 40 di listbox 44. Kemudian untuk memindahkan indeks dari indeks 1 ke indeks 0, kita gunakan perulangan ini. Untuk integer K sama dengan 0, K kecil dari A ini indeks dari wadah tadi, dan K increment, wadah K sama dengan wadah K tambah 1. Misalnya wadah K ini kan 0, sama dengan wadah 1 gitu. Nah,
dia akan menggunakan decrement. Jadi wadah 0 ini akan menjadi wadah 1 nantinya. Wadah 1 ini akan menjadi wadah 0 nantinya. Jika wadah 0-nya pindah ke list box 45 dan masukkan ke kulkas. Kemudian bagaimana jika kulkasnya lebih dari 100? Tadi misalnya di kulkas ini sudah ada 80 dan wadah indeksnya masih ada 40 gitu. Jadi 80 tambah 40 berlebih dan besar dari 100, maka wadah indeks 0 tadi itu 40, 100 dikurangi dengan 80 berarti 20. Jadi 40 dikurang 20 berarti 20. Wadah indeks 0 berarti sisanya 20. Kemudian kulkasnya 100 untuk mendeklarasikan bahwasannya batas kulkas ini 100. Kan tadi sudah ada pengurangan dari wadah indeks 0-nya untuk bisa supaya wadah indeks 0 ini masuk ke if pakai ini. Jadi karena sudah dikurangi maka wadah indeksnya nilai wadah indeks 0-nya menjadi 20. Dan kandang sama dengan kandang kurang 100 kurang kulkas, kandang tadi misalnya 280 dikurang 100 dikurang kulkas, misalnya kulkasnya 80 berarti 20. Di kandang 280 dikurang 20 berarti 260. Kemudian tampilkan kulkasnya penuh. List 45 clear, ini di clear dan tampilkan kulkas. Tampilkan data dari kulkas berapa. Dan untuk menampilkan wadahnya di list book 44 ini, kita gunakan perulangan. Masih sama batasnya itu A karena dia indeksnya A. Setelah kita memasukkan adanya data dari freezer, dari kulkas, maka sebenarnya kita masukkan stok bahan. Di stok bahan ini kita deklarasikan variabel lokal setiap inputan user itu. Misalnya inputan di edit 1 ini kita kasih namanya in ayam, dan di edit 2 ini in tempe, edit 3 in tahu, dan edit 12 in nasi. Jika setiap inputan user ini 0, itu ayam, tempe, tahu, nasi ini semuanya 0, maka ditampilkan pesan isi stok dulu. Misalnya ini 10, misalnya dia menyebutkan ayam ini 10 ekor, tahu masih 0, tempe masih 0, beras masih 0, maka jika kita inputkan, muncul pesan isi dulu stoknya. Selain itu, jika terisi semua, misalnya 10, 10, 10, 1, maka sebenarnya kulkas di string integer edit 1 teks. Maksudnya, jika kita menginputkan ini 10 ekor, maka stok di kulkas akan berkurang. Dan list 45 clear dan tampilkan list 45 itu nilai dari kulkas terbaru. Kemudian ada ayam sama dengan ayam tambah in ayam dikali 8, maksudnya ayam itu kan 10 ekor. 10 ekor itu per ekornya dibagi menjadi 8. Berarti 10 ekor ayam, sekarang ayamnya ada data 80 potong. Begitu juga dengan tempe, per kilonya itu 15 bagian, tahu 15 bagian, nasi masuk dari 5 kali 20 ini adalah per kilonya itu 5 porsi, dan beras ini 20 kilo, berarti 100 porsi nasinya. Dan sama seperti yang saya katakan di ayam tadi, di sini kita buat variabel baru untuk masing-masing varian dan jenis, yaitu dada crispy, dada spicy, dan seterusnya. Dan masing-masing itu, tadi kan ayamnya 80, dibagi 8 berarti 10. Berarti sekarang dada ini 10 potong. Begitu juga dan dengan seterusnya. Kemudian kita tampilkan di list 18, di clear,
Berarti datanya dihapuskan. Kita tampilkan add stock i. Berarti stok ini tadi adalah array yang berisi data-data menu. Itu dada crispy, dada spicy, paha crispy, paha atas spicy, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan perulangan untuk menampilkannya. Setelah itu kita inisiasi variabel dada ini ke total dada. Nantinya total dada ini akan berguna untuk program selanjutnya. Itu juga dengan paha dan selanjutnya sampai nasi. Kemudian kita tampilkan nilai dari data-data variabel ini di list box 1 sesuai dengan urutan yang ada di list box 18 tadi. List box 1 di clear dan tampilkan di list box 1 dada crispy, dada spicy, paha atas crispy, paha atas spicy, dan seterusnya. Kemudian ketika kita inputkan button 2 ini, maka di edit 1 menjadi 0, edit 2 jadi 0, edit 3 jadi 0, edit 12 jadi 0. Dan grup box 8 ini jadi true atau diaktifkan. Grup box 8 ini adalah grup box tempat transaksi, yaitu yang di tengah nih, grup box 8. Button 7 true yaitu button untuk menginputkan nama. Button 2 false seperti yang kita tekan tadi menjadi non-aktif. Sebelum melakukan transaksi, kita lihat dulu list harga di button list harga. Kita lihat tampil form 4 show, berarti di form 4 ini tampilkan di form 1. Form 4 tampilkan list yang ada daftar menu, dada ayam, dan harga-harganya. Dan kita lihat button untuk inputkan nama. Nama sama dengan edit 4 teks. Jadi setiap apa yang diinputkan di edit 4 teks itu ini, maka akan tersimpan di variabel nama. Variabel nama ini menggantikan edit 4 teks ini supaya lebih mudah nantinya. Berarti jika apa yang diinputkan kita ini masih kosong, maka tampil pesan isi nama dulu. Kemudian jika namanya sudah terisi, maka nama ini, apa yang diinputkan user tadi, akan masuk ke array pembeli dengan indeks Y. Nah, nanti indeks Y ini akan bertambah dengan adanya Y increment ini. Misalnya pertama Rahul. Rahul ini akan masuk ke Y increment ini sudah deklarasikan dahulu di variabel global bahwasanya Y ini adalah 0. Begitu juga dengan indeks lain sudah dideklarasikan sama dengan 0. Kemudian misalnya Rahul masuk ke array pembeli indeks 0. Begitu juga dengan input lainnya, misalnya Ulil akan karena dia increment, maka Ulil ini akan masuk ke pembeli indeks 1. Kemudian ketika kita menekan button OK ini, otomatis di combo box ini akan tampil varian ayam, combo box 3 jenis ayam, dan button 7 menjadi non-aktif, maksudnya ketika kita tekan ini dia non-aktif. Button 13-15 true, yaitu input sama batal. Maka kita masuk ke program selanjutnya, itu input. Jika kita menekan input, maka terjadi pertama-tama kita deklarasikan dulu bahwasanya combo box 2 ini adalah rasa ayam dan combo box 3 ini adalah bagian ayam. Jika T-dadaka ini sebelumnya adalah variabel yang menampung stok bahan. Nah, jika semua stok bahan seperti dada sampai dengan dada, paha, sayap, sampai dengan nasi, tahu, dan tempe, jika dia itu kecil dari inputan, misalnya di sini edit 5. Jadi jika stoknya kecil dari yang inputkan di sini, maka akan muncul pesan stoknya kurang. Jika stoknya kurang, maka dia akan langsung kursornya ke edit 1 ini. Kemudian
button 3 true itu restock, dan apa yang diinputkan di sini menjadi dihapus, di clear, dan ditampilkan menjadi 0 untuk membatalkan pesanannya, atau menghapus data pesanannya untuk nantinya supaya tidak terkurangi. Dan bagaimana juga stoknya lebih dari inputan tadi. Maka selain itu, kondisi lainnya, jika dia memilih rasa ayam tadi kan combo box 2 dan bagian ayam ini combo box 3. Jika dia memilih dalam ini dia memilih ayam crispy dan dia memilih dada, maka ada namanya variabel KBD. KBD ini akan menampung inputan user dikali harga indeks 0. Harga indeks 0 ini adalah sudah kita deklarasikan di variabel global yaitu 13.000, dan indeks selanjutnya sudah kita deklarasikan juga untuk memudahkan perkaliannya. Dan jika dia memilih ayam crispy dan dada, setiap inputannya itu dikali harga, maka setiap transaksinya akan tersimpan di variabel KBD ini. Nah, setiap yang diinputkan di edit 5, yaitu di sini di edit 5 ini, maka akan tersimpan di array yang bernama jumlah KBD, JLKBD, indeks X. Kemudian dari penjualan tadi, KBD ini kan dikali dengan harga, kemudian ada jumlah transaksinya berapa. Nah, dari harga tersebut terdapat untung dari setiap item ini, setiap potong ini saya dapat untung dada. Di mana datangnya 8.000 ini, dia kan harga ayam itu 40.000. 40.000 ini masing-masing potong ini ada 8. Berarti 40.000 dibagi 8 berarti 5.000. Modal masing-masing ayam adalah 5.000. 5.000. Nah, harganya kan 13.000. 13.000 dikurang 5.000 berarti keuntungan satu potong ayam ini adalah 8.000. Tapi harga keuntungan ini tidak statik karena setiap harganya berbeda-beda. Misalnya di sini harga satu ini adalah 12.500, maka keuntungannya adalah 7.500. Maka setiap inputan user ini dikali dengan keuntungan, maka akan tersimpan di variabel untung dada. Dada ini adalah sebelumnya adalah variabel yang menampung stok. Ketika dia menampung stok, ketika pelanggan ingin membeli dada ini, maka apa yang diinputkan pelanggan dikurangi dengan stok, maka stoknya akan berkurang. Nah, untuk menampilkan stoknya berkurang, di list box 1 ini di clear, ditampilkan stok dada ini. Untuk melihat apakah dia berkurang atau tidak, ditampilkan seluruh data stok. Begitu juga selanjutnya di paha atas, KBP ini adalah crispy big paha. Big ini besar, berarti dia perannya besar. Setiap inputan usernya dikali dengan harga indeks 1, itu 12.500. Nah, setiap inputan user ini akan masuk ke array jumlah KBP dan keuntungnya 7.500 dari pengurangan harga jual dengan modal per item itu 12.500 dikurang 5.000, maka modalnya 7.500. Kemudian ada stoknya akan berkurang dikurangi dengan inputan user. Dan ditampilkan di list box 1, prosesnya masih sama dengan di atas, sayap juga masih sama, yaitu variabel ini menampung data pembeli dengan nantinya untuk total transaksi, dan setiap inputannya masuk ke array jumlah KBS ini dengan indeks X, dan dengan harganya 12.000, maka keuntungnya 7.000 kali berapa yang diinputkan, dan stoknya berkurang. Begitu juga dengan paha bawah, 6.000 ini karena dia harganya 11.000 dikurang 5.000,
maka untungan per itemnya 6.000. Dan stoknya berkurang dan stoknya ditampilkan. Kemudian jika edit 5-nya ini lupa diinputkan, maka akan muncul pesan masukkan input. Dan yang sebelumnya sudah ada, misalnya ini paha crispy, ayam crispy ini paha atas, dan jika dia memasukkan 0, belum menginputkan, berarti langsung berubah jadi varian ayam dan jenis ayam lagi. Kemudian jika tadi kan ini ayam crispy, kemudian di bawahnya else if ada ayam spicy. Di sini di bagian input ini kita menggunakan nested if. Kemudian jika dia membeli ayam spicy dan bagian dada sama seperti tadi, cuman di sini kita mengganti nama variabelnya. Tadi KBD, di sini SBD. Setiap inputan user dikali dengan harga, itu harganya masih sama, itu 13.000 dan keuntungannya masih sama, 8.000. Dan stoknya berkurang dan stoknya ditampilkan. Itu juga dengan paha atas, masih sama dengan paha atas ayam crispy. Yang membedakan di sini adalah variabelnya. Variabelnya berbeda karena tadi KBP, di sini SBP. Itu juga dengan array-nya. Masing-masing item ini akan memiliki masing-masing item itu memiliki variabelnya sendiri. Begitu juga dengan bawahnya. Bawah sayap masih sama dengan proses tadi. Dan begitu juga dengan else-nya masih sama dengan proses tadi. Nah, kita masuk sekarang di bagian tambahan. Jika dia tidak menginputkan, maka tetap terbaca programnya. Misalnya dia 0, ni 0, ni 0, maka dia hanya membeli ini, maka tetap terbaca totalnya. Misalnya dia membeli ini 1, ini 0, ini 0, tetap terbaca juga, tidak ada error. TP sama seperti konsepnya yang di atas tadi, cuman di sini tidak menggunakan if karena dia tidak memilih. Dia cuma ingin menyebutkan jika TP adalah tempe. Jika tempe ini diinputkan, misalnya di edit 6, ini edit 6, dia masukkan 5, harga 4, dari harga array harga indeks 4, itu di variabel global tadi, dan setiap inputan ini masuk ke indeks X, dan begitu juga dengan stoknya juga berkurang, dan untung tempenya 1.500 berasal dari harganya kan sekilo tuh 10.000. 10.000 berarti dia dibagi 15, masing-masing itu modalnya 1.500. Itu 1.500, harga jualnya 3.000, 3.000 dikurang 1.500, maka keuntungannya 1.500. 1.500 ini akan dikalikan dengan berapa inputan user untuk mendapatkan keuntungan dari tempe. Dan juga sama dengan tahu, dikali array harga indeks 5, dan masuk inputan user ini masuk ke jumlah tahu indeks X, dan setiap inputan itu juga mengurangi mengurangi stok. Tahu ini kenapa kenapa keuntungannya 1.000? Karena harga per kilonya 10.000 modalnya, dan masing-masing dibagi 15, jadi 1.500. Cuman harga jualnya 2.500, maka 2.500 dikurang 1.500, maka keuntungannya 1.000. Begitu juga dengan nasi dikali array harga indeks 6. Kemudian sama setiap inputan itu masuk ke JLNS TX. Kemudian string ini stoknya berkurang dan keuntungannya 2.000 berasal dari 200.000 itu 20 kilo,
Berarti per kilonya adalah dia 5 porsi. Nantinya 5 porsi harganya 4.000. Nah, satu porsi ini 4.000, berarti karena dia 20 kilo, maka keuntungannya 2.000. X++, kenapa X++-nya di sini di bawah, kenapa tidak masing-masing? Nanti kalau masing-masing itu dia akan bertambah sendiri masing-masing. Maksudnya jika ini bertambah, ini juga bertambah gitu. Karena X++-nya di bawah dan hanya satu, maka indeks dari masing-masing transaksi tadi akan bertambah. Dari ini sampai yang di atas tadi. Pokoknya yang ada indeks X lah. Kemudian listbox 1 clear, yaitu listbox ini untuk menampilkan untuk menampilkan stok dari yang 3 ini. Yang listbox 1 ini. Kemudian ada T harga sama dengan KBD, KBP, KBS tambah SP tambah SBD, SBP, SBS, SFP, TH, TP, NS. T harga ini menampung semua variabel yang ada pesanan dari pelanggan. Saya pelanggan beli dada dan dia membeli tahu, tempe, nasi, maka masing-masing itu memiliki harganya. Saya dia membeli dua dada crispy, maka 26.000 di sini, dan dia tidak membeli yang lain, maka total harganya cuma 26.000 gitu. Dan jika dia membeli ini, dia juga membeli tahu dan tempe dan nasi, maka total harganya bertambah, maka masuk ke variabel T harga. Nah, variabel T harga ini dari total harga tadi masuk ke array total harga indeks Z. Misalnya total harga dari si Rahul tadi 26.000, maka di indeks 0 itu si Rahul maka datanya si Rahul ini tadi kan namanya di indeks 0, juga di total harga ini di indeks 0 dia membeli 26.000. Indeksnya akan bertambah karena ada increment dari Z. Untuk menampilkan di total harganya, kita tampilkan di group box pembayaran ini di listbox 2. Listbox 2-nya di clear supaya tidak datanya menumpuk, dan tampilkan total harga. Button 16 true, yaitu button bayar ini diaktifkan, dan edit 9 set fokus, maksudnya ketika kita menginputkan input ini, maka dia otomatis langsung ke edit 9, ke pembayaran ini. Kita lihat codingan di button bayar. Di bayar ini kita deklarasikan dahulu bahwasanya di edit 9 ini terhitung sebagai variabel bayar. Maksudnya apa yang diinputkan user di edit 9 maka akan tersimpan di variabel bayar untuk memudahkan pemanggilannya. Kemudian, jika bayar kecil dari total harga indeks Z tadi, misalnya Z kurang 1 ini total Z yang terbaru, indeks yang terbaru maksudnya. Jadi total harga, misalnya tadi si Rahul, indeks 0, berarti Z kurang 1, Z-nya 1 kurang 1, 0, berarti Z 0. Berarti si Rahul tadi, jika dia apa yang diinputkan Rahul tadi, apa yang diinputkan user tadi kecil, apa yang diinputkan user tadi kecil dari total harga, maka tampil pesan uangnya masih kurang. Dan edit 9 itu di clear, dihapus. Jika melebihi dari total harga, maka akan muncul di kembalian. Kembalian ini berasal dari apa yang dibayarkan ini, edit 9, dikurangi dengan total harga tadi. Kemudian tampilkan di list 42 kembalian. Ketika kita bayar, maka kita bisa melihat struknya di button 4 ini.
kita lihat struknya berada di form 2. Form 2 show ditampilkan dan list box di form 2 itu di-clear supaya datanya tidak menumpuk. Dan ini akan tampilkan ini nantinya. Nah, di sini kita menggunakan percabangan. Kita gunakan percabangan di bagian data menu-menunya supaya kita tidak menginputkan satu-satu dari daftar menunya. Cuman di stroke ini cuman ditampilkan apa yang dibeli oleh user saja, yang dibeli pelanggan saja. Nama pemesan ini adalah nama yang tadi, yang diinputkan tadi. Kemudian kita menggunakan percabangan jika dia memilih crispy dan dia memilih dada, maka tampilkan di form 2 itu ayam crispy dada dan berapa dia inputkan titik 5 ini di sini, berapa yang dia inputkan, berapa potong dikali harga 13.000 ini. KBD tadi kan variabel yang menampung inputan user dikali 13.000 tadi, maka juga ditampilkan harganya. Misalnya dia beli 2 potong, berarti 26.000 di sini. Begitu juga yang seterusnya, jika dia milih paha atas, maka ayam crispy paha atas, maka yang ditampilkan itu paha atas. Berapa yang diinputkan dikali di harganya, maka akan muncul harganya di total harganya di sini. Begitu juga dengan sayap, crispy sayap, dan tampil di ayam crispy sayap, berapa inputan dikali dengan harga, maka muncul total harga. Itu juga dengan paha bawah. Jika dia milih bukan crispy, berarti dia memilih ayam spicy. Jika dia memilih ayam spicy dan memilih dada, setiap inputan ini dikali juga dengan harganya, maka total harganya ada di sini. Begitu juga dengan sampai paha bawah. Nah, di sini ada if lagi. Maksud dari di sini adalah jika edit 6 ini tidak sama dengan 0 dan edit 7 tidak sama dengan 0, edit 7, edit 8 tidak sama dengan 0, artinya edit 6 sampai 8 ini terisi semua. Jika dia terisi semua, maka ditampilkan data tahu, tempe, dan nasi. Nah, else if-nya jika edit 6-nya tidak sama 0 dan edit 7 tidak sama 0, tapi edit 8 sama dengan 0. Maksudnya jika ini maksudnya di sini 6 dan 7 ini diinputkan dan nasinya tidak diinputkan. Maka muncul yang ini, yang else if ini. Begitu juga dengan bawahnya, jika edit 6-nya sama dengan 0, 7 tidak sama dengan 0, 8 tidak sama dengan 0, 8 sama dengan 0, berarti yang tidak diinputkan ini adalah 7. Yang tidak diinputkan ini adalah 6 dan 8. Yang ini 6 sama dengan 0, 7 sama dengan 0, 8 sama dengan 0. Berarti yang cuma diinputkan ini 8. Kemudian yang lainnya, jika 6 tidak sama dengan 0, 7 tidak sama dengan 0, 8 sama dengan 0, berarti yang diinputkan ini 6 dan 7. Begitu juga dengan kemungkinan yang ada, saya sudah memperhitungkan semua kemungkinannya. Dapat kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kemungkinan dari 3 data tadi. Dan else-nya jika tidak menginputkan sama sekali, maka ditampilkan no topping. Kemudian di sini juga ditampilkan total, yaitu total harga. Itu ketika kita membeli semuanya, maka ditambahkan total harga masing-masing item, ditampilkan menjadi total harga semuanya. Dan bayar, apa yang dibayarkan tadi masuk, kembaliannya itu kembalian dari tadi. Kemudian jika kita mengklik button bayar ini adalah button bayar sudah bayar, tadi sudah saya jelaskan. Cuman
sampai ini ya kembalian. Berarti selanjutnya jika kita clear dari listbox 4, berarti listbox 4 ini adalah di riwayat transaksi. Kita clear semuanya sampai group box 17. Berarti setelah kita clear di listbox di riwayat transaksi ini, maka kita tampilkan yang pertama itu adalah ini. Karena transaksi yang ada di sini adalah indeks X, maka kita gunakan perulangan dengan batasnya X dan tampilkan I tambah 1 ini karena I-nya 0, berarti dari 1 nomornya dari 1 sampai berapa data yang diinputkan, yaitu indeks X. Dan ditampilkan jumlah KBDI. KBD ini adalah ini, KBP ini, KBS ini, dan seterusnya sampai NS. Karena dari nomor KBD dan sampai NS itu menggunakan indeks X. Karena yang nama ini menggunakan indeks Y, dia menggunakan perulangan sendiri. Jadi batasnya indeks Y, dan tampilkan di listbox 5 ini pembeli indeks I. Begitu juga dengan total, dia menggunakan indeks Z, dan dia ditampilkan di listbox 17 dengan batas indeks Z. Dan di sini ada pendapatan, karena ketika kita klik bayar, maka dia otomatis juga muncul di rekap hasil penjualan. Kita deklarasikan pendapatan ini sama dengan 0 supaya tidak bertambah, supaya tidak menumpuk datanya. Misalnya setiap perulangan itu kita tampilkan setiap perulangan. Dan total harga tadi, total harga yang diinputkan tadi akan masuk ke pendapatan. Karena pendapatannya 0, maka total harga indeks I ini akan menjadi nilainya tersimpan di pendapatan. Begitu juga seterusnya, jika indeks selanjutnya total harga ini ada nilainya dan pendapatan ini adalah nilai dari indeks sebelumnya, maka total harga indeks baru ini akan ditambahkan dengan pendapatan. Maka muncul pendapatan baru. Kemudian ditampilkan dengan perulangan untuk memperbarui datanya, yaitu TKBD. TKBD itu adalah JLKBD ini tadi kan sama dengan yang di sini. Cuman bedanya di sini supaya datanya bertambah terus. Di sini kan datanya statik, berarti ya cuma bisa 5 hasilnya. Kemudian seterusnya ada 2, di bawahnya 3 gitu. Kalau di sini adalah datanya dinamis, akan bertambah terus. Misalnya sebelumnya di KBD ini 5, di bawahnya 2, maka TKBD ini adalah 7. Sebelumnya 5, masuknya 5, di indeks berikutnya 2, 5 tambah 2, 7. Begitu seterusnya sampai TNS. Dan listbox 30 clear, listbox 30 itu adalah ini. Listbox 30 ini adalah ini. Sampai 40. 4143 itu adalah pendapatan dan untung. Dan ditampilkan 30 sampai 4 pendapatan ini. Ditampilkan hasil dari perulangan tadi. Dan untung total ini adalah, kan tadi masing-masing diinputkan di button input ini adalah ada variabel yang kalkulasi dari untung tadi. Ada untung dada, untung paha bawah, paha atas, untung sayap, untung tempe, untung tahu, untung beras. Jadi masing-masing dari keuntungan itu akan masuk ke untung total, untung semuanya. Masing-masing untung per item ini akan masuk ke untung total. Untung total ini akan ditampilkan di listbox 43. Jadi ini sudah dimasukkan ini. Kemudian ayam terjual TKBD ini kan tadi sudah sudah ditampilkan ini ya. Ini TKBD. Dan TKBD ini kan bertambah terus. Nah, dari hasil semua TKBD ini, total dari variabel ini, maka ditambahkan
Tambahkan semuanya dan tersimpan di variabel ayam terjual. Itu juga dengan tahu, tempe, dan nasi. Dimasukkan ke variabel baru. Nah, dari yang terjual semuanya itu, dari tahu, tempe, nasi, ayam. Nah, ayam di sini ada baik itu paha, baik itu dada. Nah, semuanya menjadi satu bagian, menjadi terhitung satu apa? Pokoknya dari semua itu terhitung menjadi satu bagian yang utuh gitu. Kayaknya total semuanya itu jika diacak-acak misalnya 20, 30 gitu. Nah, total semua ini kan menjadi 80, 70 gitu. 30. Nah, misalnya ayam terjual itu ada 27, tempe terjual 40, tahu terjual 40, nasi terjual 50 misalnya. Maka semuanya akan dijumlahkan dan tersimpan di total semua. Total semua ini akan ditampilkan di listbox 46 dan tampilkan di clear dulu supaya datanya tidak menumpuk. Setelah dibayar, button 4 akan button 18, button 19 akan draw. Button 4 ini adalah stroke dan button 9 ini pesan berikutnya. Jadi diaktifkan. Misalnya ada pelanggan baru, maka akan kita klik button pesan berikutnya. Untuk itu, supaya datanya tidak bertambah terus, kita inisiasikan nilai dari KBD ini. Misalnya tadi KBD ini adalah tempat kalkulasi dari inputan user dengan harga, maka total harga masing-masing item. Supaya tidak bertambah terus, maka kita inisiasi nilainya jadi 0. Begitu juga dengan seterusnya, DKBD juga kita inisiasikan jadi 0 supaya tidak datanya itu tidak menumpuk, tidak bertambah terus, tidak bertambah dengan data sebelumnya maksudnya. Dan button 7 true, itu button ini true maksudnya. Maka seterusnya edit 4 fokus seperti ini, langsung ke kursor akan menuju ini. Combo box pilihan dari sini ini akan dihapuskan, kemudian diganti menjadi varian ayam dan ukuran ayam. Atau bukan ukuran, jenis. Kemudian di sini jadi 0, ini 0, ini 0, dan ini 0. Itu edit 5, edit 6, edit 7. Edit 15 true. Dan listbox ini di clear. Listbox 2, edit 9 di clear, dan listbox 42 di clear. Itu kembalian. Selanjutnya kita mencari tahu apakah pelanggan tersebut pernah bertransaksi di toko kita atau tidak, itu di grup box reward pelanggan. Kita tekan button cari, kita clear dulu semua listboxnya supaya nantinya tidak menumpuk data-datanya. Di sini menggunakan metode sekuensial, pencarian sekuensial. Kita deklarasikan variabel lokal yaitu boolean. Boolean ini kita namakan dengan cari. Boolean cari ini adalah false. Kemudian nama. Setiap yang di edit 10 ini kita simpan datanya di variabel nama. Dan di sini karena kita menggunakan while, kita inisiasi A ini sama dengan 0. Kemudian kondisinya ini kecil dari X. Kenapa X? Karena setiap transaksi tadi menggunakan indeks X. Batasnya X gitu. Berarti jika pembeli indeks A sama dengan nama, misalnya masuknya nama tadi kan diinputkan di sini. Pembeli ini adalah array dari nama di sini. Berarti misalnya tadi array pembeli indeks 0 adalah Rahul. Kita inputkan Rahul di sini. Misalnya Rahul sama dengan
pembeli indeks 0 tadi, berarti benar ya, berarti true. Berarti Rahul ini sama dengan Rahul di pembeli indeks 0 tadi. Berarti benar. Maka data ditemukan, pesan menampilkan data ditemukan dan riwayat transaksi Rahul akan tampil di sini. Dengan menggunakan listbox 19 yaitu di sini sampai listbox 29 di sini. Dan increment untuk menambah indeks dari ini. Bagaimana jika selain data tadi, misalnya Afsar tidak pernah membeli toko ini, maka cari ini menjadi false dan cari false sama dengan false, maka muncul pesan datanya tidak ada. Dan button reset. Button reset ini untuk menghapus data-data yang ada di sini. Edit 10 di declare, edit 19 di declare, sampai edit 29 dihapus. Kemudian jika selesai semuanya, selesai semua transaksi, kita hapus dulu semua data yang ada di aplikasi ini, yang tampil di aplikasi ini dengan reset all. Reset all ini menghapus semua yang ada di edit, di listbox, button diaktifkan, dihapus semua di edit ini, di combo box ini, di listbox ini, baik itu di listbox ini juga, pokoknya semuanya akan dihapus, di clear. Kemudian jika aplikasinya sudah selesai, maka kita tekan di bagian close ini, itu aplikasi yang terminate, artinya aplikasinya akan berhenti dan di close. Dan ada button about ini form 3 show itu adalah yang tadi, data diri dari mahasiswa yang membuat program ini. Sekian dari penjelasan coding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.